Hai Mams, salam sejahtera. Gak kerasa ya, seri pertumbuhan dan perkembangan janin ini hampir selesai ya. Kita sudah bahas nih pada kali ini episode ke-16. Usia kehamilan 35 dan 36 minggu. Ya kurang lebih 2 episode lagi ya untuk sampai di usia kehamilan 40 minggu. Nah buat kalian yang lagi di usia kehamilan saat ini 35 atau 36 minggu wajib nonton video kali ini. Atau mungkin buat kalian yang ketinggalan yang mungkin usia kehamilannya masih lebih kecil, balik dulu di episode sebelumnya ya, bisa lihat aja di playlistnya. Oke, kira-kira apa ya yang terjadi pada janin dan juga ibunya di usia kehamilan 35 dan 36 minggu ini di episode ke-16. Seperti apa? Simak terus. Oke, langsung kita bahas ya. Pertama-tama nih, usia 35 minggu. Artinya ya 9 bulan kurang sedikit lah. Apa yang terjadi pada janin? Sebenarnya pada kondisi ini ukuran bayi kita sudah cukup besar ya, Mams. Mungkin sudah sekitar 2,4, ada yang sampai 2,5, ada yang mungkin 2,3 ya, lebih kecil atau lebih besar 2,6. Ya jadi lumayan sudah berat ya. Memang idealnya kalau usia kehamilan segini ya paling nggak sudah mendekati 2,5 kilo lah. Yang mana nanti ini untuk persiapan supaya lahirannya berat bayinya cukup. Kemudian apa yang terjadi? Ya janinnya sebenarnya ya selain tambah gede juga dia semakin pinter. Terutama bagian otaknya. Dia bisa berkembang begitu luar biasa ya. Fungsi-fungsi indranya sudah berfungsi dengan baik. Sudah bisa merespon apa yang menjadi rangsangannya. Mungkin kalau Mams ngajak ngobrol, ada suara berisik, dia sudah bisa gerak ya. Nah masalahnya di sini mungkin Mams harus perhatikan adalah gerakan si kecil sudah sangat berkurang jika dibandingkan usia kehamilan sebelumnya. Ya memang karena ukurannya sudah tambah gede ya, ruang geraknya udah sempit. Sebagian besar di usia kehamilan ini kepala bayinya sudah di bawah, tapi ada beberapa yang mungkin belum atau masih melintang. Nah, kalau seperti itu, kalau misalkan kepalanya belum di bawah, ya Mams sering-sering aja nungging, sering-sering jongkok supaya kepalanya bisa di bawah. Kemudian organ-organ internalnya seperti hati, ya ginjal sudah berfungsi baik sehingga dia bisa menyaring kotoran ya yang ada di darahnya. Kemudian si kecil juga sudah mulai lebih sering untuk kencing, ya yang nantinya dia juga salah satunya jadi air ketuban. Yang perlu diwaspadai nih pada Mams di usia kehamilan ini, karena memang ukuran bayi sudah mulai gede. Biasanya karena dia masih belum turun ke panggul, ini desakan ke rongga dada semakin cukup mengganggu ya. Jadi kadang-kadang Mams sering merasakan heartburn ya. Habis makan atau mungkin pas perut kosong, tiba-tiba kayak panas gitu dadanya. Atau asam lambungnya naik, sendawa-sendawa. Ada juga yang nafasnya jadi sulit ya, jadi ngos-ngosan. Mungkin aktivitas dikit sudah ngos-ngosan kayak gitu. Karena memang pengembangan paru-parunya dibatasi akibat desakan dari si bayinya yang sudah semakin gede. Gerakan meskipun berkurang, kadang-kadang Mams juga agak kesakitan ya, merasakan ketika si kecil tiba-tiba nendang atau nyikut gitu ya. Karena dia udah gede, gerakannya tuh udah mungkin jarang, tapi kalau sekali nendang, duk gitu ya, luar biasa sakitnya. Kadang-kadang sampai kaget, kadang-kadang kalau Mams mungkin lagi tidur, kebangun gara-gara gerakannya si dedek bayi ini. Mams juga sudah mulai mengalami masalah pencernaan. Ya ini sebenarnya di usia kehamilan sebelumnya juga sudah sering ya kejadian. Mams mungkin mengalami kembung, ada juga yang mungkin malah diare, ada yang malah sebaliknya sembelit. Tapi nggak apa-apa, memang ini kondisi yang umum. Kemudian Mams juga akan sering merasakan perutnya kayak kenceng banget, tegang ya. Tapi ini nggak beraturan, yang mana itu kita sebut sebagai kontraksi palsu. Ya normal, sebentar lagi kan mau lahiran ya. Biasanya kontraksi palsu atau Braxton Hicks ini akan semakin sering Mams rasakan. Kadang-kadang mungkin pas lagi ngapain, kencang perutnya. Nah, kalau seperti itu Mams cukup istirahat aja. Biasanya nyerinya akan hilang-hilang sendiri. Ada beberapa juga yang sudah mulai sering keluar lendir ya di miswingnya. Karena memang ada desakan dari kepala janin yang mulai turun, kadang-kadang bikin mulut rahim ini agak menipis. Ya, kadang-kadang agak keluar lendir lebih banyak. Itu yang terjadi pada usia kehamilan 35 minggu. Sebelum kita lanjutin videonya, buat kalian yang sedang program hamil, penting ya konsumsi nutrisi tambahan seperti madu hamil sini. Ini madu hamil untuk laki-laki ya, yang berfungsi untuk memelihara stamina pria dewasa. Juga bagus untuk memperbaiki kualitas sel sperma.
Dan juga madu hamil untuk wanita, ya, yang pink ini juga bagus untuk mempersiapkan rahim, melancarkan haid, kemudian juga memperbaiki kualitas sel telur supaya siap untuk dibuahi. Ya, linknya ada di kolom deskripsi. Buat kalian program hamil wajib cobain madu hamil sini ya. Kemudian di usia kehamilan 36 minggu atau 9 bulan. Sudah gede aja nih ya. Berat bayinya otomatis juga semakin besar dari sebelumnya. Beratnya kurang lebih sudah sekitar 2,6 ya, ada yang 2,7, 2,8. Tapi tergantung ya. Kalau bisa sih jangan gede-gede banget ya, karena nanti kalau misalnya gede banget, misalnya udah 3 kilo aja, ini agak resiko juga. Ya sebenarnya bukan resiko yang bahaya ya. Cuman nanti takutnya kalau kebablasan, bayinya nanti gede. Yang paling nggak dijaga di berat janinnya 2,7 itu sudah bagus ya. Pada usia kehamilan ini, bayi biasanya selain jari-jarinya sudah mulai tumbuh kuku ya, seperti di episode sebelumnya, juga biasanya bulu-bulu halus yang nempel di badannya sudah mulai rontok. Kemudian selaput-selaput lilin ya, itu biasanya sudah mulai berkurang meskipun ada beberapa bayi yang lahiran masih ada kayak lapisan-lapisan lilin putih-putih gitu. Tapi biasanya sudah jauh berkurang di usia kehamilan 36 minggu ini. Organ internalnya juga sudah berfungsi bagus. Bahkan otot-otot bagian wajahnya itu sudah bagus. Kadang-kadang dia sudah bisa berekspresi, sudah bisa ngenyot jempolnya, yang mana ini nanti juga berfungsi bagus ketika bayi sudah lahir, untuk dia bisa nyusu, bisa netek langsung. Selain itu juga yang terjadi pada bayi adalah tengkoraknya nih, hal yang paling unik di usia kehamilan ini. Karena dia kepalanya kebanyakan sudah di bawah, ada beberapa yang sudah mulai turun di panggul ibunya ya, pintu panggulnya ibu. Kepalanya ini sudah mulai bisa, ada yang mulai ngarah ke sana, ada yang bahkan sudah masuk, sudah turun. Tengkorak si kecil ini sudah bisa menyesuaikan, kadang-kadang dia ukurannya menyesuaikan dari pintu panggul ibunya. Karena dia sudah mulai masuk kan, ditekan-tekan begitu. Jadi bisa kadang saling merekat begini antara sendi tulang tengkorak ya kita bilang. Ada juga yang saling tumpang tindih gini. Makanya nggak jarang ada beberapa yang mungkin memang pintu panggul ibunya bentuknya berbeda dari normalnya. Bayinya lahir kadang-kadang perutnya bukan perutnya sih, kepalanya ya. Kepala bayinya agak lonjong ya, agak lancip. Itu sebenarnya adalah kondisi yang umum, memang kadang-kadang dipengaruhi oleh pintu panggul si ibunya karena dia masih lentur ya tulang tengkoraknya. Jadi bentuknya ini masih bisa sedikit berubah-ubah. Tapi nggak apa-apa. Biasanya kalau bayinya kepalanya agak lonjong atau kita bilang agak ada caput ya, itu biasanya nanti bisa normal-normal sendiri ya. Mungkin beberapa hari, beberapa minggu, atau beberapa bulan. Dan juga di usia kehamilan ini, nah karena kepala bayi sudah mulai turun, otomatis dia melorot ya. Dari mungkin dia nekennya segini, dia sudah mulai melorot. Nafas ibu jadi lebih lega ya, karena dia sudah mulai turun. Ini juga yang bikin salah satu tanda-tanda kepala janin sudah masuk panggul. Selain nafas yang lega, juga rasa tidak nyaman di bagian perut bawah ini semakin terasa lagi. Mams jadi sering kencing, kadang-kadang ada keputihan campur kayak darah gitu ya, karena ada penipisan mulut rahim tadi. Kepalanya bayi sudah mulai ke bawah, sering kencing ya, sering sakit pinggang juga karena memang bayinya udah gede ya, apalagi dia sudah di bawah, kadang di pinggang ya, itu kayak nggak nyaman. Mungkin beberapa mams beranggapan ya, atau mungkin berpendapat ya lebih tepatnya, rasanya tuh kayak ada bola di antara kedua paha ya, jadi kayak ada yang ganjel ya. Ini memang kondisi yang umum karena memang kepala bayi kalau bisa sih sudah mulai turun panggul, meskipun nggak semuanya ya. Ada yang mungkin 37, 38 baru masuk panggul, atau bahkan pas sudah kontraksi baru dia masuk panggul, ada yang seperti itu. Nggak apa-apa, tapi mungkin yang mams bisa lakukan supaya bayinya cepat turun ke panggul, sering jongkok ya, sering nungging. Ada beberapa gerakan senam hamil juga yang bisa kalian lakukan, yoga kehamilan, dan juga senam kegel. Itu penting banget untuk menguatkan otot panggulnya, otot dasar panggul, sehingga nanti pas ngejan lebih bagus lagi. Yang perlu diperhatikan, 36 minggu ya, sebentar lagi sudah mau lahiran, jadi mams harus mulai persiapkan fisiknya. Jangan capek-capek, biasanya di usia kehamilan ini juga sudah nggak boleh berpergian jauh ya, takutnya di jalan kontraksi. Juga nggak boleh mungkin berpergian naik pesawat, karena di ketinggian itu
tekanan dalam perut bisa meningkat, jadi kadang-kadang bisa memicu kontraksi. Jadi ya mulai dipersiapkan ya barang-barang menjelang persalinan. Kemudian juga jangan bepergian jauh, lebih banyak istirahat. Tapi bukan berarti istirahat total ya. Kalau kehamilannya bagus ya mams harus ya jalan-jalan, senam-senam dikit lah, gerakan-gerakan sedikit supaya nanti juga mamsnya kuat ya, kondisinya fit. Oke, itu aja ya. Usia kehamilan 35 dan 36 minggu, nanti kita akan bahas episode berikutnya. Kurang 2 episode lagi ya. 37, 38, dan 39, 40. Jadi bentar lagi sudah selesai. Oke, sekian videonya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi.